Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat makalah, atau dalam hal ini adalah berkaitan dengan penjelasan sistematika penulisan dari makalah tersebut. Seperti Anda ketahui bahwa pada saat nanti kalian mengikuti EAS atau evaluasi akhir semester genap 2021-2022, itu EAS-nya adalah berupa membuat makalah atau artikel. Ya, pada saat pembuatan tersebut, langkah yang pertama yaitu kita harus memahami terlebih dahulu berkaitan dengan sistematika yang nanti akan kita jadikan dasar. Oke, di sini sebenarnya ada dua kriteria. Di sini yang pertama adalah pembuatan artikel. Nah, kalau di sini berkaitan dengan ketentuan pengetikan ya, dan yang keduanya adalah sistematika itu sendiri. Oke, di sini yang pertama ada yang pembuatan artikel, yaitu berupa pembuatan artikel. Pada saat membuat artikel, langkah pertama adalah menentukan perusahaan, yaitu perusahaan yang tingkat UMKM atau usaha mikro kecil menengah. Ya, maksimal itu UMKM. Kemudian setelah itu diteliti tentang pajak penghasilan pasal 21. Jadi yang nanti akan kita jadikan temanya di sini adalah pajak penghasilan pasal 21 ya. Khusus untuk PPh pasal 21. Kemudian selanjutnya ada ketentuan pengetikannya. Ya, ketentuan pengetikannya di sini sudah jelas ya, Jadi nanti tinggal dibaca saja. Nanti untuk filenya nanti saya akan share di di channel YouTube ya. Di channel YouTube saya akan share linknya. Di sini ada margin, kemudian ukuran kertasnya, kemudian ada jenis huruf, font, spasi, kemudian filenya itu nanti berupa file PDF. Kemudian simpan dengan nama IAS, nama NPM kelas seperti biasa. Kemudian kirim ke LMS di menu UAS ya. Jadi di menu UAS ya, bukan di pertemuan 14. Cuma nanti absennya itu di pertemuan 14. Ini tentang ketentuan pengetikannya. Kemudian yang kedua adalah sistematika penulisan artikelnya. Nah, ini yang penting ya, berkaitan dengan ketentuan dari pengetikannya. Yang pertama pastinya ada cover. Nah, nanti di sini ada contohnya di bawah ya, ada penjelasannya di bawah. Jadi nanti Anda bisa download ya filenya di channel YouTube. Ada cover, abstrak, kemudian daftar isi, kemudian ada di sini bab 1 yaitu berupa pendahuluan. Nah, pendahuluan ini terdiri dari, ini harusnya 1.1 ya, terdiri dari latar belakang, kemudian setelah itu ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Kemudian selanjutnya ada di sini bab 2 yaitu berupa pembahasan, dan yang ketiga adalah daftar pustaka. Jadi cuman di sini intinya itu ada 3 ya. Ada 3 di sini. Bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 pembahasan, dan yang ketiganya daftar pustaka. Nah, berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing sistematika tadi ya, yaitu yang pertama adalah berupa cover ya, berupa contoh cover. Jadi contoh cover yang yang Anda buat adalah dengan menggunakan template. Ini adalah template. Jadi Anda pada saat membuat artikelnya itu dengan menggunakan template ini. Jadi cukup Anda copy ya, Anda copy filenya ini ya, berupa cover. Kemudian setelah itu tinggal Anda isikan yang warnanya merah. Di cover ya, di cover itu Anda isikan yang warnanya merah. Misalkan di sini ada judul, yaitu pengeluaran pajak penghasilan pasal 21 pada perusahaan. Nah, sebutkan perusahaannya.
ya sebutkan perusahaannya. Kemudian setelah itu oleh nama mahasiswa, kemudian setelah itu ketikkan NPM dan kelasnya. Kemudian setelah itu ada makalah. Nah, ini kalau yang warnanya hitam itu tinggal nggak usah diganti ya, nggak usah diganti. Ada cover, kemudian setelah itu program studi. Nah, nanti ini tinggal pilih ya, apakah manajemen, apakah akuntansi, tinggal pilih salah satu ya dari jurusan Anda. Ini untuk yang cover. Kemudian selanjutnya ada abstrak. Nah, abstrak di sini ini berisi tentang ringkasan dari isi artikel, dari pembahasan ya, berkaitan dengan ringkasannya ya, ringkasan dari pembahasannya. Nah, ini pastinya dibuat pada saat setelah membuat pembahasan ya, membuat pembahasan. Kemudian selanjutnya ada daftar isi ya, ada daftar isi. Daftar isi ini isinya adalah tentang abstrak, daftar isi, kemudian bab 1, bab 2 dan daftar pustaka. Nah, ini nomor halamannya juga ini sudah merupakan template ya, sudah merupakan template, jadi Anda tinggal menyesuaikan saja halaman sama nanti mungkin isinya ya, isinya. Daftar isi. Nah, kemudian selanjutnya di sini yang perlu Anda ketahui di sini adalah halamannya. Halamannya juga sudah saya jadikan template. Jadi halamannya itu ini sesuai dengan penulisan dari makalah secara baku ya, secara baku. Jadi kalau misalkan di sini ada halaman sebelum pembahasan atau halaman sebelum penjelasan utama, itu pakai halamannya adalah pakai halaman huruf Romawi ya, huruf Romawi ya. Ini 1, 2 dan posisinya ada di tengah bawah. Kemudian selanjutnya setelah kita masuk ke penjelasan utama, yaitu misalkan bab 1, baru nanti halamannya itu berubah menjadi angka ya, menjadi angka. Nah, ini angka. Posisinya ada di tengah bawah ya, tengah bawah. Itu untuk halaman. Kemudian nanti isinya itu berupa latar belakang. Latar belakang di sana Anda menjelaskan tentang kenapa mengambil objek penelitian di perusahaan tersebut. Jadi Anda jelaskan di sana kenapa mengambil objek perusahaan tersebut gitu ya. Kemudian setelah itu ada rumusan masalahnya. Nah, rumusan masalahnya ini tinggal Anda ketikkan langsung ya, Anda tinggal ketikkan langsung semuanya. Jadi nanti ini yang akan dibahas di pembahasan ya, yang nantinya akan dibahas di pembahasan. Kemudian selanjutnya ada tujuan penulisan. Nah, tujuan penulisan itu ini disebutkan tujuan-tujuannya. Misalkan ambil contoh di sini ada misalkan yang pertama adalah ingin mengetahui, atau di sini lebih lengkapnya adalah mengetahui mengenai pajak penghasilan PPh pasal 21 nomor 1 misalkan seperti itu. Kemudian nomor 2 adalah menambah wawasan kepada pembaca tentang dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 21. Kemudian yang ketiga adalah penghitungan pajak penghasilan pasal 21. Nah, itu tujuan penulisannya ya, tujuan penulisannya itu seperti itu. Jadi saya ulangi, yang pertama adalah mengetahui pengertian pajak penghasilan PPh pasal 21, kemudian menambah wawasan kepada pembaca tentang dasar pengenaan dan pemotongan pasal 21, kemudian penghitungan pajak penghasilan pasal 21. Itu untuk tujuan dari penulisannya. Nah, kemudian selanjutnya, nah di sini lanjutan ya, lanjutan dari bab 1. Nah, nanti posisi halamannya itu ada di kanan atas ya, ada di kanan atas. Ini sudah otomatis ya, sudah otomatis. Kalau misalkan bab satunya itu lebih dari 3 halaman, berarti nanti posisinya ada di atas. Di sini berarti ya ada angkanya menjadi 3. Itu. Jadi seperti itu ya. Jadi ini template-nya jangan dirubah-rubah ya. Template-nya itu jangan dirubah-rubah, terutama halaman daftar isi ya, terutama. Yang Anda perlu rubah itu adalah isi dari penjelasan yang nanti akan dibahas. Ini misalkan di sini ada lanjutan bab 1 ya. Jangan lupa sumber referensi untuk dimasukkan ke dalam daftar pustaka. Contohnya di sini adalah ada penjelasan misalkan tentang pajak, merupakan misalkan ya sumber penerimaan negara bla 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 sampai dengan terakhir
kemakmuran rakyat dan sebagainya di dalam Abdul Halim tahun 2020. Jadi penulisan sumbernya itu seperti ini. Ya, penulisan sumbernya seperti ini. Kemudian selanjutnya kita masuk ke pembahasan bab 2. Nah, di bab 2 yaitu berupa pembahasan. Ya, berupa pembahasan di sini berisi teori-teori yang berkaitan dengan tema yang diambil. Nah, ini Anda masukkan semua teori-teori yang ada di buku Abdul Halim atau di PowerPoint yang sudah saya berikan. Yaitu berkaitan dengan PPH pasal 21. Anda masukkan aja semua ya ke situ. Nah, kemudian setelah itu baru pembahasannya. Nah, kalau di sini pembahasannya itu berkaitan dengan pembahasan perhitungan. Ya, perhitungan sesuai dengan tema yang diambil, sesuai dengan data yang ada di perusahaan yang dijadikan objek penelitian. Oke, kemudian setelah itu sampel ini saya lupa memasukkan. Di sini sampelnya itu ada 5 ya, sampelnya itu 5 karyawan ya, 5 karyawan. Sampelnya itu 5 karyawan. Jadi yang dibahas di sana itu adalah 5 karyawan. Nah, karyawan itu nanti meliputi pegawai tetap, kemudian tidak tetap, dan satu lagi adalah harian lepas. Ya, ini yang nanti dijadikan sampel untuk perhitungan, yaitu di dalam pembahasan. Jadi nanti yang pertama itu nanti berisi teori-teori dari pengertian sampai dengan dari format perhitungannya secara teori. Kemudian setelah itu yang kedua itu menghitung data berupa PPH pasal 21. Nah, kemudian kriterianya di sini sampelnya itu 5 karyawan saja. Itu ada pegawai tetap, tidak tetap, dan harian lepas. Itu tentang pembahasannya. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah daftar pustaka. Ya, daftar pustaka. Nah, di sini daftar pustakanya ini contohnya penulisannya seperti ini ya. Jadi ngikutin seperti ini. Jadi misalkan tadi ya ada sumber yang diambil dari buku Abdul Halim. Jadi di sini ada ketikan Halim, Abdul, 2004. Nah, di sini dituliskan perpajakan. Ya, perpajakan, kemudian Jakarta, Salemba 4. Ya, kemudian halamannya. Ya, gitu. Ya, jadi penulisan untuk daftar pustakanya itu seperti ini. Tuh. Nah, ini penjelasan dari pembuatan makalah yang nanti akan Anda buat pada saat EAS ya, pada saat EAS. Oke, mungkin gitu saja. Kalau nanti misalkan ada pertanyaan, silakan Anda bertanya di kolom chat YouTube atau nanti bisa melalui KM masing-masing. Gitu saja untuk penjelasan dari pembuatan makalah ini. Saya